Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami, kelompok 8, akan menjelaskan tentang model atau mekanika gelombang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muzaira Mufila, dengan 3 digit NIM 3 digit terakhir 077. Selanjutnya ada Ika Devi Indasari dengan 3 digit NIM 068, Zulaima Fauzia 076, dan terakhir Rosinta dengan digit NIM 3 digit NIM terakhir 095. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah model atom mekanika gelombang. Kalau dilihat dari awal dari perkembangannya, pertama kita kembali ke awal dulu tentang model teori atom menurut Bohr. Nah, pada awalnya teori atom menurut Bohr ini, Bohr menganggap elektron beredar mengelilingi inti suatu orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan fakta bahwa gerakan elektron ini menyerupai gelombang. Nah, selanjutnya ini baru model atom ini terus berkembang hingga muncul suatu teori mekanika kuantum yang di dalamnya menjelaskan mengenai gagasan berhubungan dan orbital. Ahli yang pertama kali mengembangkan teori ini itu Louis de Broglie. Louis de Broglie ini melakukan eksperimen difraksi berkas elektron. Dari hasil percobaannya muncul suatu gugusan atau usulan, yakni materi mempunyai sifat gelombang di samping partikel yang dikenal dengan prinsip dualitas atau dualisme gelombang. Sifat partikel dan gelombang suatu materi tidak tampak sekaligus. Sifat yang tampak jelas tergantung pada perbandingan panjang gelombang Broglie dengan dimensinya, serta dimensi suatu yang berinteraksi dengan partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang. Fakta yang mendukung teori ini itu adalah petir dan kilat. Saat kita mendengar bunyi petir dan melihat kilat, kita terlebih dahulu melihat kilat sebelum terdengar petir. Nah, kilat ini itu sendiri menunjukkan sifat gelombang yang berbentuk cahaya, sedangkan petir tersendiri menunjukkan sifat partikel berbentuk suara. Hipotesis de Broglie ini dibuktikan oleh C. Davidson, L. H. Gilmer, Amerika Serikat, dan G. P. Thomas, Inggris. Prinsip dualitas inilah yang menjadi titik pangkal berkembangnya mekanika kuantum oleh Erwin Schrödinger. Selanjutnya, model atom mekanika kuantum ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger 1906. Tetapi sebelum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger, terlebih dahulu dikembangkan oleh Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang teorinya dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari model atom mekanika kuantum. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk orbital dan tingkat energi dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger memecahkan persamaan untuk mendeteksi fungsi gelombang dan menjelaskan batas kemampuan mendeteksi elektron dalam 3 dimensi. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Di sekitar ini dikelilingi oleh awan-awan elektron yang menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital
menggambarkan tingkat energi elektron. Apabila pada orbital-orbital memiliki tingkat energi yang sama atau hampir sama, maka akan membentuk subkulit. Sedangkan kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Nah, menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Selanjutnya adalah persamaan. Erwin Schrödinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu d² c per dx² plus d² c per dy² plus d² c per dz² plus 2m per h ber atau h coret dikali E plus V dikali V dikali C sama dengan 0. Nah, X, Y, dan Z sendiri merupakan posisi dalam 3 dimensi. Y adalah fungsi gelombang, M adalah massa, H ber atau H coret itu merupakan konstanta Planck, dan E energi total, untuk V adalah energi potensial. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Berikut adalah ciri khas model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Yang pertama adalah pergerakan elektron pada model atom mekanika gelombang ini memiliki sifat gelombang, sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital, yaitu bentuk 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom, dan kumpulan dari orbital-orbital dinamakan subkulit. Lalu kumpulan dari subkulit disebut kulit. Itu adalah orbital menurut Schrödinger. Lalu ada pula orbital menurut teori atom Bohr. Yang pertama adalah orbit adalah lintasan tertentu yang stasioner di mana elektron mengelilingi inti atom. Sedangkan itu, kumpulan lintasan-lintasan elektron kemudian akan disebut dengan kulit. Ciri khas yang kedua adalah bentuk dan ukuran orbital dipengaruhi oleh ketiga bilangan kuantumnya, yaitu elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Bilangan kuantum sendiri adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Elektron-elektron yang tersebar di sekeliling atom dengan teratur berdasarkan tingkat energinya. Nah, tingkat energi tersebut yang digambarkan dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah seperti N, L, dan juga M, di mana N adalah bilangan kuantum utama untuk menentukan tingkat energi orbital atau nomor kulit, dan M adalah bilangan kuantum azimut yang menentukan bentuk orbital. Sedangkan M adalah bilangan kuantum magnetik yang menentukan orientasi atau bentuk orbital. Adapun bilangan kuantum spin atau biasa disingkat dengan S yang menyatakan arah perputaran elektron di dalam orbital. Selanjutnya ada juga ciri khas yang ketiga adalah posisi elektron sejauh 0,529 Armstrong dari inti H menurut Bohr bukannya sesuatu yang pasti.
tetapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi, dalam jarak sejauh 0,529 Armstrong menurut Schrödinger bukanlah posisi dari elektron, tetapi peluang terbesar ditemukannya elektron yaitu pada jarak 0,529 Armstrong. Kelebihan mekanika kuantum atom yang pertama, mekanika kuantum atom dapat menjelaskan letak peluang menemukan elektron. Yang kedua, mekanika kuantum atom dapat menjelaskan letak elektron dalam suatu orbital. Yang ketiga, mekanika kuantum atom dapat mengukur transfer dan emisi energi eksitasi. Yang keempat, atom mekanika kuantum dapat mendeteksi proton dan neutron dalam nukleus saat elektron berada di dalam orbit. Sedangkan kekurangan dari atom mekanika kuantum yang pertama adalah persamaan tersebut hanya diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak serta yang memiliki elektron tunggal. Yang kedua, dari atom mekanika kuantum adalah sulit untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti contohnya hewan. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.